5, 4, 3, 2, 1, let's we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana warga Kota Bengkulu yang tengah menyaksikan channel YouTube Realita Post TV Channel. Nah, kembali di edisi hari ini. Edisi hari ini kami sudah berada di samping kedua narasumber. Bukan satu narasumber ya. Yang satu lagi teman saya. Untuk membicarakan atau berdiskusi atau berdialog seputar budaya di Kota Bengkulu khususnya. Dan kenapa kami pengen mengangkat tema ini? Nanti kita berbincang-bincang langsung dengan orangnya. Namun sebelum kita berdiskusi, jangan lupa kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan kita terus termotivasi. Dan kami ingatkan juga bahwa channel ini channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi bagi sobat semua yang ada di Kota Bengkulu. Oke, tanpa berpikir panjang, tanpa panjang lebar, kita langsung saja berdiskusi dengan salah satu narasumber kita yang sudah terkenal dan tentunya sudah kenal ya. Oke, Bang, dengan Bang siapa nih Bang? Dengan Ustadz Oli. Ustadz salam dulu kita Bang. Oli. Ustadz Oli. Oh Bang, mic-nya Bang, dikit Bang. Mantap. Oke. Nah ini teman kita. Bang, nampaknya kita kan sudah melalui rapid test Bang ya, atau sudah divaksin ya Bang ya? Insya Allah Nah, kita bisa dengan buka vaksin. Ya, bisa buka aja Bang ini Bang. Biar lebih lega ngobrolnya. Iya. Nah, sobat semua yang tengah menyaksikan video ini, kita hari ini akan berbincang seputar masalah budaya di Kota Bengkulu. Dan kalau kita kombinasikan bahwa budaya dan pembangunan itu, kalau kita gali-gali referensi itu harus balance. Nah, kita ingin berdiskusikan dengan beliau ini selaku orang yang ya memang profesi rutinitasnya bukan, tapi dia lahir dari keluarga orang budaya, sehingga tidak salah kita berbincang dengan beliau sosoknya, dan kita minta beliau untuk perkenalkan diri dulu. Silakan nih Bang Oli. Ya, terima kasih. Ya. Semoga sehat walafiat selalu. Amin. Adik sana Amin. dulu. Amin. Dan pada kesempatan ini terima kasih kepada adinda-adinda kita. Ya. Memang berupaya untuk mengangkat daripada marwah tradisi, sejarah dan budaya di Bengkulu. Iya. Kami selaku lebih dikenal dengan Cioli. Cioli. Wah, Cioli. Jadi ya kita sama-sama memiliki amanah dan tanggung jawab dalam mengembangkan, kemudian melestarikan, menjaga tradisi budaya khususnya di Melayu Bengkulu ini. Iya, iya. Ini bisa perkenalkan diri? Wah, Dengan siap. Abang Saya siapa? kawan Damar. Biar Oke. nggak asing lagi kalau di Kota Bengkulu. Sudah jelasin lagi. Nama saya Sudarwan Yusuf ya, yang orang bisa kenal. Iya. Profesi mungkin saat ini sebagai wartawan. Oh, jurnalis, ya? Saya teman Damar. Nah, Saya temannya itu. Sudarwan. Insyaallah kita akan kembangkan. Hari ini kita akan bahas tuntas tentang kebudayaan, pembangunan dan kebudayaan. Iya. Intinya jangan sampai membangun infrastruktur tanpa membangun kebudayaan. Itu sangat aib sekali. Alhamdulillah hari ini kan kita ketemu dengan pakar, termasuk pakar. Pakar itu kan suaminya makar. Artinya pakar itu nanti kita akan bahas tuntas. Iya. Dan kita ketemu dengan toko yang memang sangat muda, toko yang diakui. Iya. Biasanya di Cioli ya, Cioli Bengkulen, Oli Bengkulen. Nah, oke, Bang Oli atau Cioli. Jadi melihat sekarang kan pemerintah tengah gencar-gencarnya, meskipun memang kita di tengah wabah pandemi, pemerintah tetap berupaya bangkit untuk membangun lagi program pariwisata. Sekarang juga kita melihat khususnya penataan infrastruktur, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu, khususnya mungkin di Kota Bengkulu sudah mulai menggeliat kembali. Nah, dari perspektif Bang atau Cioli sendiri melihat sudah balance nggak atau seimbang nggak antara pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan objek wisata, pariwisata dengan budaya di Kota Bengkulu? Silakan nih Bang. Tapi masukannya. bagus ya, sebelum Cioli, Cioli yang menjelaskan itu, Ah. kita pengen tahu siapa sih Cioli ini sebenarnya. Oh, itu ya? Sehingga masyarakat ini paham, oh ternyata memang Cioli ini adalah memang tokoh muda yang memang bersentuhan dengan kebudayaan, sehingga
akan menambah materi kita ini, girohnya akan lebih dalam. Oke. Jangan sampai nanti orang bengkel isinya tukang orang renang gitu. Ini bisa diceritakan dulu. Ya, Si- sedikit kita ceritakan bahwa kami di sini sebenarnya bukan apa belum layak yang disebut pakar segala macam Ya. bentuk sebutan, Ah. tapi lebih dekat dan erat kepada kepedulian masyarakat Melayu Bengkulu Ya. untuk membangun kemudian melestarikan dan menjaga tradisi seni dan budaya di Bengkulu, tradisi lokal ini, sehingga gaungnya tidak hilang. Iya, iya. Walaupun di sini kita berbicara bahwa memasuki era milenial, sudah berjalan ke era milenial, jadi era kolonial sudah jauh tertinggal. Iya. Tetapi dalam memasuki era milenial, babak baru, serba digital dan segala macam, kemudian pembangunan infrastruktur, pembangunan daripada ekonomi, pembangunan serba modern ini Iya. harus diimbangi dengan menjaga, melestarikan, kemudian mengangkat harkat dan marwah budaya, seni dan tradisi kita tidak hilang. Ini merupakan sebuah jati diri bagi generasi ke depan. Iya. Jadi mereka memiliki arah yang jelas, rekam jejak sejarah dan proses sejarah yang jelas, sehingga mereka akan paham. Kalau generasi kita tidak memahami atau menggali atau mendengar, menyimak tabayun dengan sejarah yang sudah dilalui oleh pendahulu, para nenek moyang, para pejuang, kemudian para tetua, tokoh, Iya. kemudian proses daripada hiruk pikuknya merebut daripada perjuangan rakyat Bengkulu ini di masa-masa terdahulu, mereka tidak akan bisa mengukur dan membandingkan dan tidak akan menghargai sejarah nantinya kalau mereka belum paham dan menggali potensi ini. Jadi baiknya kalau pelestarian daripada seni, budaya, kemudian tradisi lokal kita ini harus tetap kita jaga. Sama, bukan hanya di Bengkulu saja, Ya, ya. tetapi di provinsi lain itu tetap menjaga dan melestarikan, mengawetkan, kemudian mengenalkan dan mengembangkannya di era kondisi kekinian. Jadi tradisi lokal bila dikemas, kemudian digaungkan dan ditambah dengan fasilitas modern digital sekarang ini akan lebih gampang untuk mengenalkannya Ya, dan ya. lebih ada nilai jual, Ya, ya. kemudian menarik daripada adik sanak kita yang di luar untuk dikenalkan dan tertarik untuk lebih mengenal Bengkulu itu ranah tradisi budayanya unik seperti Ya. itu, termasuk bahasanya unik. Iya. Melayunya di provinsi Bengkulu itu ada macam-macam, Melayu Kota Bengkulu, Melayu Lembak, Melayu Iya. Rejang, Iya. Melayu Serawai, Iya. ya kan? Ah. Nah, itu harus khasanahnya berbeda-beda Hmm. dalam memahami, menyimak, kemudian mempraktikkan daripada seni budaya lokalnya masing-masing. Nah, ini harus kita angkat sehingga kita kenalkan kepada generasi. Para tokoh, para masyarakat kaum tua ataupun yang sudah paham dengan sejarah lokal, tradisi dan budaya seni di Bengkulu Iya. ini bukan tidak paham, tetapi untuk mengeksplor informasi kepada generasi ataupun khalayak ataupun memang bukan zamannya di era digital dan milenial, sehingga akan susah untuk mengeksplor itu ke dunia informasi. Iya. Makanya ini kita sugesti sehingga berduyun-duyun nantinya para generasi ini menyaup, menggali sejarah, proses sejarah ini melalui foto-foto, melalui Iya. video, melalui cerita-cerita orang tua dulu kata Iya, kita kan, iya, iya. sehingga mereka ini akan paham dan mengejar para sesepuhnya yang masih hidup, masih apa, kemudian menggali proses sejarahnya, kemudian dibumingkan kembali, diangkat lagi gairah-gairahnya, sehingga dikenalkan menjadi tradisi budaya dan seni lokal yang akan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman pada saat ini, sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu tidak jomplang. Jadi seni tradisi budaya ini beriringan dan menopang pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, program pusat dan daerah. Itu teorinya ya berarti. Berarti keadaan yang sebenarnya seperti apa sih menurut Cik Oli di Bengkulu ini? Ya, pada saat ini kalau saya melihat masih seimbang, masih dikatakan berimbang antara pembangunan yang dicanangkan
oleh pemerintah dengan konsep daripada penggalian pelestarian tradisi budaya dan seni ini. Tetapi kalau melihat lajunya pembangunan dan kemajuan milenial saat ini akan drastis semakin kejar-kejaran. Nah, kalau tradisi seni budaya ini tidak ikut disugesti untuk diangkat ke atas, seperti ibarat mengangkat batang terendam, ini akan jomplang jauh tertinggal, sehingga nanti berjalan sendiri antara pembangunan yang melejit berjalan, tidak diiringi, dan akan mengubur atau membiaskan daripada sejarah tradisi lokal ini. Nah, ini yang coba-coba kita sugesti pada generasi muda, kemudian seluruh masyarakat yang paham, ini akan mengeksplor dan transfer pengetahuan mengenai proses sejarah, tradisi, adat, dan seni ini kepada generasi pada saat ini. Nah, ini kan kita kalau saya amati ya, artinya kalau saya mengamati bahwa memang belum ada data secara empirik ya menyebutkan bahwa tingkat kepedulian generasi muda ini tinggi atau rendah terhadap budaya. Artinya niat mereka untuk belajar, kemauan mereka untuk belajar tentang sejarah Kota Bengkulu atau sejarah umumnya Provinsi Bengkulu itu rendah atau tinggi. Namun seiring dengan kemajuan teknologi ini kita melihat bahwa anak-anak milenial kini ya lebih doyan atau lebih gandrung dengan hal-hal yang sifatnya gadget, yang canggih ya. Mulai dari game sudah berbagai macam cara. Nah, ini kan mau secara tidak disadari atau tidak, ini akan mengalihkan konsentrasi atau pemikiran anak-anak milenial ini dan menggeser ketertarikan ya. Nah, bagaimana artinya upaya-upaya pemerintah ini bisa menurut Cik Oli, langkah-langkah apa saja sih bagaimana memotivasi? Karena kalau kita edukasi melalui lembaga-lembaga seperti sekolah, mungkin sudah ada materinya ya. Tapi bagaimana menumbuh kembangkan semangat anak-anak generasi milenial untuk memang benar berangkat dari hati mereka, karena kalau dipaksa itu kadang-kadang nggak bisa jadi gitu ya. Nah, ini kalau melihatnya seperti mana nih? Melihat fakta kalau kita menyimak dari perkembangan kekinian tentang semangat, kepedulian dan konsentrasi generasi pada saat ini, ini tidak bisa kita tahan mereka ini dengan lajunya perkembangan IT dan informasi digital pada saat ini. Mereka memang sudah di zamannya. Kalau kita sudah sebenarnya golongan kita sudah jauh tertinggal. Dan mereka melaju sesuai dengan perkembangan zaman digital milenial ini tidak bisa ditahan. Tetapi kita arahkan bagaimana konsentrasi mereka, misalnya mereka hanya peduli dengan games, kemudian hanya peduli dengan TikTok, berbasis aplikasi medsos seperti itu, Facebook. Tapi bagaimana memasuki dari aplikasi yang mereka gandrungi, yang mereka anggap booming pada saat ini, sesuai dengan kemodernan yang dijalankan mereka pada zamannya, ini disusupi dengan hal-hal informasi, transfer informasi mengenai tradisi sejarah ini, sehingga mereka akan membaca, menyimak, dan mengembangkannya sesuai dengan zamannya nanti. Seperti itu. Misalnya kita masyarakat di Bengkulu ini, siapa sih yang nggak kenal dengan dol? Alat musik. Menabuh dol. Menabuh dol itu jadi bagaimana menabuh dol ini pada saat ini kreasinya lebih berkembang, kemudian memancing sugesti untuk berkolaborasi dengan musik-musik lain seperti itu. Drum misalnya, gitar. Jadi, cuma tidak menghilangkan kekasan-kekasan yang ada. Nah, menghilangkan kejenuhan-kejenuhan yang hanya terbatas pada keterbatasan alat tradisi musik lokal yang sudah lampau gitu. Jadi ditambah dengan biola atau apa, itu salah satu trik kita untuk menariknya. Kemudian harus diekspos daripada medsos-medsos itu, aplikasi itu. Jadi misalnya TikTok, kita harus generasi ini bisa tersugesti dengan TikTok itu menyebarkan informasi tradisi budayanya sendiri sebagai jati diri. Kalau sudah masuk ke era daripada aplikasi medsos itu,
dianggap budaya itu sudah mengikuti perkembangan zaman, Ya, sehingga ya, ya. kesan daripada generasi saat ini tidak dipandang kuno ataupun kolot lagi dalam misalnya ada tari-tarian, tari mabuk segala Tari mabuk. ya, di Bengkulu ada itu. Ada tari mabuk, ada tari piring, ada tari selendang. Tari Semua mabuk. dikolaborasikan dengan hal-hal yang Kekinian. bisa keunikannya Ya, itu ya. yang diambil, Ya, ya. kekasannya ada, tetapi dikolaborasikan sesuai dengan minat daripada generasi saat ini. Nah, ini akan memicu Menarik, dan ya? memacu, menarik, Ya. ya unik. Nah, itu boleh menjadi masukan juga bagi pemerintah ya, bagi pemerintah. Kemudian ini, kalau menurut saya kan anak-anak kini ini kan lebih cenderung dibuat semacam lomba, kayak sekarang kan mungkin lomba Mobile Legends, sekarang kan itu kan menambah daya tarik mereka kan. Nah, penting juga nggak kalau dibuat sayembara kayak lomba Tari mabuk ya tadi. dibangkitkan lagi lomba, tapi berbasis teknologi misalnya. Buat video tentang demo Abdul Sidol. Yeah. Nah, video kontes misalnya kan sudah melalui media sosial, bisa akun Instagram atau Facebook segala macam. Nah, ini bisa tidak efektif tidak kalau dengan cara itu nih Bang Cioli? Jadi saya akan bercerita sedikit bahwa untuk melestarikan, melanggengkan dan mengembangkan tradisi budaya dan adat istiadat lokal ini tidak bisa secara parsial. Kaum tua saja yang maju ngotot Iya, untuk iya. mengenalkan, atau para tokoh atau pemerhati saja, atau pemerintah saja tidak didukung oleh masyarakatnya. Ini tidak bisa. Jadi bisa berjalan tetapi tidak sempurna. Benar. Alangkah baiknya secara bersama-sama Ada regenerasi ya, Ada regenerasi. saling mendukung. Nah, ini caranya seperti mana? Ya, pemerintah memfasilitasi, Ah. kemudian Masyarakat masyarakat juga berperan. yang memang Pelaku. memiliki kesungguhan, Semangat, ya. semangat dan kepedulian ini dirangkul sehingga mengembangkan ini bersama-sama pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian budayawan. Nah, ini akan bersinergi sehingga bareng kita saling mengenalkan dengan cara dan kekasan masing-masing dan kewenangan masing-masing seperti itu. Jadi saling mendukung seperti itu. Iya, iya. Kalau berjalan parsial ya artinya tidak pertama dinilai kita tidak kompak, Iya. kemudian berjalan sendiri-sendiri, kemudian ada program baru, program yang lama hilang, Iya, iya, ya kan? iya. Jadi sangat bias. Alangkah baiknya program pelestarian ini, seni budaya dan tradisi ini saling didukung. Yang lama ini diangkat, Berkesinambungan, berkesinambungan. ya. Iya, iya, Jangan iya. setengah jalan atau ditimpuk sehingga Iya, yang iya. lama hilang, yang ini lain lagi seperti itu. Jadi konsep tidak masalah ini ada perbedaan pendapat antara Iya. para tokoh, pemerhati, masyarakat, para yang dituakan. Itu artinya kalau beda-beda pendapat ini atau terjadi debat kusir, kewenangan-kewenangan segala macam, itu tidak masalah. Inilah membuktikan itu biasa. Iya. Inilah membuktikan bahwa kita ada kepedulian dan ada ilmu tentang Iya. itu. Jadi khasanah-khasanah perbedaan itu menjadi Warna, menjadi warna. Iya. Nah, jadi jangan sampai dianggap kita cuma bisanya ribut antara Iya. sesama kita segala. Enggak, itu biasa. Biasa. Biasa So- berkomunikasi, Yang bermusyawarah. Salah satu contoh kan kalau dulu kan kita masih ada kapan nikah tuh kan tari pedang. Terus apa namanya yang rame-rame itu pakai Ya, rebana tuh? berdendang. Berdendang. Kalau sekarang kan sudah Berdendang, sudah serunai. kurang kan? Iya. Dendang, serunai. Kalau zaman aku Padahal- dulu masih ada. Artinya Ini itu kan malah sudah organ, tergerus. organ, tergerus. organ. Organ Itu udah itu. kalah. Nah, Ya, ini sekarang juga kalau kami perhatikan bahwa pemangku-pemangku adat, ketua-ketua adat ini perlu diperhatikan. Oh. Perlu Berarti secara rutin itu kuncinya berarti. Ya, Berarti diangkat itu ada apa dengan pemerintah daerah nih? Kenapa Harus berkomunikasi. lembaga adat itu tidak kalau tidak diberdayakan? diadakan duduk bersama secara rutin, Diberdayakan, ya? ketua adat ini akan terjadi lagi, dipakai saat perlu, saat butuh saja, tetapi tidak berkembang sesuai dengan kapasitas mereka. Kalau mereka secara rutin duduk bersama, difasilitasi dengan duduk berselo, Iya, makan bahedang atau ngopi bersama Iya, seperti iya. itu kan,
Jadi difasilitasi oleh pemerintah sehingga mereka ini mengeluarkan aspirasi dan inspirasi Dilibatkan, dalam pengembangan, dilibatkan ya. Bagaimana ke depan ini diadakan lomba-lomba, kemudian sambil bermusyawarah, berkomunikasi antara ketua-ketua adat dan yang peduli dengan adat budaya ini, saling mentransfer ilmu, pengalaman. Dan satu lagi yang hilang apa ya? Berpantun. Bisa pantun nggak? Coba tes pantun dulu. Nah ini di sana. Coba tes pantun dulu. Kalau kan tradisi Kota Bengkulu, masyarakat Bengkulu identik dengan pantun-pantun, saling berbalas pantun. Biasanya di prosesi acara pernikahan. Nah ini itu juga sudah mulai terkikis. Ya. Nah sebenarnya kalau menurut kacamata Cik Oli sendiri melihat peran BMA atau Badan Musyawarah Adat di Kota Bengkulu ini sudah maksimal. Artinya sudah berjalan atau tidak ini sebenarnya dalam program pelestarian budaya ini? Kalau secara kacamata Cik. Gini, mereka berjalan sendiri atau harus dilibatkan oleh pemerintah, itu intinya. Ya kalau kita simak peran daripada lembaga adat ini berjalan, tetapi berjalannya ini tidak pada konteksnya tidak memiliki terobosan-terobosan untuk inovasi menyesuaikan kepada keberadaan generasi saat ini. Ada apa itu? Pertanyaan itu. Ada apa itu? Jadi kalau kami bisa memberikan clue masukan. Ya. Jadi alangkah baiknya mereka ini difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian tidak dipakai hanya saat perlu atau hari-hari besar saja, tapi pemberdayaan mereka ini pada saat ada acara-acara resmi ini ditampilkan sosok ini. Kemudian bukan saat nikah ada ditampilkan dengan menggunakan pakaian adat atau. Kali ini kan kalau kita lihat kan fenomenanya setahun sekali bahwa mereka dikasih peran pada saat acara ulang tahun kota. Kalau orang datang baru tadi selamat datang. Padahal kan ini mestinya kan continue, artinya dengan momen-momen pertemuan pejabat-pejabat negara ini kan menjadi daya tarik masyarakat untuk menyaksikan. Nah ini. Tapi kami sudah ancungkan jempol kepada pemerintah, sudah berupaya. Pemerintah yang mana nih? Ya pemerintah di kota juga, di provinsi juga. Setiap acara ulang tahun atau acara yang besar-besar dari program itu di daerah itu sudah menampilkan pakaian adat, kemudian pelaminan dan segala macam bentuknya. Tapi tidak cukup hanya itu. Jadi hal-hal yang rutin seperti itu ataukah yang berinteraksi pada masyarakat itu harus juga digalakkan seperti itu. Jadi dan konsep daripada aturan-aturan ataupun kalau memiliki perda adat tidak yang kan masyarakat kan kalau saat ini tidak mau yang ribet, tidak mau konsep-konsep simple. Jadi memakai seolah-olah memakai ranah adat ini ada biaya mahal, ada terlalu pelik. Jadi ini diubah konsepnya dengan ramah dan santun, kemudian ringan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak angker ataupun tidak seram menerima atau memakai cara-cara adat itu dalam melaksanakan pernikahan. Seperti contoh kan, jadi yang ramah, yang rileks, kemudian tetap menampilkan daripada kekasan adat tersebut. Jadi artinya untuk mengedukasi masyarakat tentang tradisi-tradisi adat budaya itu lebih ramah lebih ramah dan lebih simpel. Karena memang kalau kita bicara adat, memang kadang-kadang aku menyaksikan sendiri pada daerahku itu rumit sekali, agak ribut. Jadi orang-orang masyarakat itu kadang-kadang dia bukan nggak mau sebenarnya, tapi karena dia merasa ribut bener ini katanya. Jadi ya udah akhirnya tradisi umum aja, misalnya pakaian, mencari inilah. Ada faktor pendatang sih. Jadi ketika ada pendatang, masyarakat lokal sudah agak terlupakan karena kan memang mereka harus menyesuaikan itu dengan masyarakat pendatang. Atau ada itu, atau ada yang faktor lain. Kalau kami kira tidak. Jadi perlu penggalakan pengenalan kepada masyarakat pada saat ini, kemudian para generasi, sehingga kekasan tradisi adat budaya ini memang menjadi sebuah kebutuhan, bukan hanya sebuah
saat-saat diperlukan saja. Jadi memang menjadi budaya rutin seperti itu. Jadi kalau memang ada misalnya perpisahan-perpisahan di sekolah-sekolah berapa banyak saya tahu. Benar. Kemudian juga di acara-acara yang sifatnya seremonial, ulang tahun dan segala macam, ini bisa digalakkan dengan memakai bentuk-bentuk simbol-simbol. Oh, berarti harus ada muatan lokal itu. Di sekolah harus diisi dengan muatan lokal. Kebudayaan Bengkulu kan. Disampaikan kepada muatan lokal di sekolah-sekolah. Iya. Itu salah satu beberapa upaya-upaya menarik ya. Contoh sekarang kan kalau dulu kan wajib pakai adat pernikahan segala macam. Kalau sekarang kan boleh iya, boleh tidak. Kalau pakai itu mungkin salah satu yang menyebabkan kebudayaan kita luntur. Karena ya kalau tidak ada kewajiban artinya tidak ada kewajiban. Padahal strukturnya adat provinsi, baik provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai kecamatan kan ada tokoh paling tidak adat. Begini, kalau misalnya pernikahan segala macam tidak memakai adat itu jauh ya dari kata, karena setiap pernikahan kurang sakral harus memakai adat dan adab kan. Iya, Tetapi paling tidak kalau tidak mau ribet segala macam, dibuat konsepnya yang lebih simpel. Misalnya tetap masalah pernikahan, apakah kedua mempelai dianjurkan atau dihimbau pemerintah memakai detar, gitu. Memakai baju khas adat. Itu melambangkan bahwa kita berupaya melestarikan itu, menghormati budaya kita. Bukan kita takut ya. Walaupun dari mana orangnya, kalau sudah di Bengkulu memakai seperti itu. Di mana bumi dipijak ya. Jadi secara tidak langsung. Artinya itu kita sudah ada perda adat belum ya? Itu yang mana? Itu karena yang memang penting, karena kita mewajibkan itu bukan mengharapkan masyarakat takut, tapi bagaimana dia merasa dikunci. Artinya perda itu mengunci itu sendiri. Karena dengan mewajibkan ini kan dia merasa memiliki dan tunduk dengan tradisinya sendiri. Dan setiap acara-acara seperti itu diajak atau dirangkul ketua adatnya. Ketua adat ya. Paling tidak berdiri di sisi mempelai atau apa. Jadi marwah itu tetap terjaga dan ada hubungan emosional antara masyarakat. Kemudian kalau dulu kan orang patuh pada ketua adat, pada pemangku adat segala macam. Itu akan menyekat atau meminimalisir perbuatan-perbuatan yang miring. Kemudian ada pemecahan masalah, misalnya yang tidak harus langsung ke aparat kepolisian, iya kan? Tidak harus ditangani dengan jalur hukum, tetapi ada penengah musyawarah. Kita orang Melayu, kita harus menyelesaikan masalah-masalah itu dengan ramah dulu, ditengarai dengan orang-orang yang tokoh-tokoh adat ini. Jadi tidak hanya berperan sebagai masalah-masalah adat, tapi bagaimana aturan-aturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan adat masyarakat masyarakatan. Jadi kekasan-kekasan dalam masyarakat Melayu itu tetap hidup, ruhnya tuh tetap ada. Sebenarnya itu salah satunya tuh perda adat itu perlu itu. Jadi perda adat itu kan memang dari Pemda setempat yang buat DPRD setempat kan. Jadi memang dibuat sebagus mungkin, seminim mungkin dan tidak ribet artinya gitu. Dan ada payung hukum. Jadi pemangku adat ini bisa menerapkan itu. Jadi bisa bersinergi antara pemerintah dengan lembaga adat itu. Jangan sampai kan lembaga adat itu hanya namanya saja, namanya ada, strukturnya ada, tapi sampai di bawah programnya masyarakat kurang tahu dengan mereka ini kan sangat disayangkan itu. Jadi banyak program-program pemerintah untuk bisa memasukkan daripada dan mengenalkan daripada para tokoh adat ini dan ikut andil dalam pembangunan ini. Ikut berperan ya? Iya, ikut berperan baik dalam musyawarah, dalam acara seremonial, baik acara upacara, kemudian baik acara-acara di hotel. Mereka ini ditampilkan loh, mengangkat harkat dan marwahnya ini. Bagaimana pemerintah memang harus piawai dalam merangkul kemudian menumbuhkan ruhnya kembali, sehingga jangan hanya kita sebatas lisan ataupun tertulis saja, tetapi actionnya tidak seperti itu. Jangan hanya seremonial artinya. Kalau saya amati ya Pak, kalau
kalau kita mati pergeseran dari tahun ke tahun ini, kalau dulu saya ingat benar, kalau setiap ada acara seremonial pemerintah, pejabat negara atau pejabat pemerintah daerah itu, kalau setiap acara di hotel kan pasti diadakan tari penyambutan adat. Kalau kini kayaknya sudah hilang gitu yang nyambut tamu setiap acara-acara misalnya sosialisasi apa. Biasanya kan dulu kan tari apa namanya? Pedang. Selamat datang. Ya, yang pakai kusiri itu Ya. kan. Nah, kalau kini sudah hanya host, ya paling setahun sekali itu. Jadi apa intensitasnya sudah tergerus ini gimana nih menurut Pak Koli? Apa karena memang keterbatasan dana yang menghambat ini atau memang ini kalau nggak begitu masalah anggaran dan dana itu pun bisa relatif, bisa di apa namanya Siasati. disiasati atau skenario seperti apa tergantung kepada penggunaan dan sasarannya. betul. Tetapi memang perlu pemahaman. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita memang mau sungguh-sungguh ataupun ada yang peduli, memang mereka harus paham dahulu proses daripada adat sejarah itu bagaimana, kemudian diceritakan, kemudian dipahami, disimak, sehingga mereka memang benar-benar tersentuh kepekaan untuk kepedulian kepada adat ini. Kalau tidak paham, bagaimana kita tersentuh dengan kepekaan itu? Bagaimana menggambarkan itu susah. Bagaimana orang-orang yang berjuang dengan merebut perjuangan rakyat itu dengan kemudian diiringi dengan tradisi budaya dan seni yang sudah berjalan ini, berdarah-darah mempertahankan ini, tidak disemena-menakan dengan para kolonial, para musuh-musuh dahulu, penjajah. Nah, kalau ini mereka bisa menyimak, artinya bisa menggambarkan, oh ini perlu dipertahankan dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan, tetapi kemasannya berbeda, seperti itu. Nah, artinya memang tapi sepakat nggak kalau memang sekarang sudah terjadi penurunan intensitas dalam kegiatan-kegiatan keadatan ini? Kalau dari insentif, karena kan pemerintah ini memang tidak hanya sebatas pemerintah saja, memang harus didukung. Tapi kan memulai ini memang dari pemerintah ketika dia mencoba untuk menyemarakkan atau menggalakkan itu. Ya contoh saya misalnya ada program-program yang kayak sekarang yang seperti wali kota mengajar, kan menginisiasi sehingga yang lain bisa mengikuti. Terlepas hasilnya berjalan atau tidak itu kan soal nanti lah, tapi minimal ada dorongan, ada semangat. Nah ini apakah karena memang masyarakat itu tidak paham atau mungkin kurang peduli masalah adat, atau memang bagaimana penyelesaiannya? Ya, saya kira bagus program daripada Bapak Wali Kota untuk misalnya Bengkulu mengaji. Iya. Tapi lebih menyentuh jika dipahami dengan kalau tradisi kita dari awal itu ada maghrib mengaji. Nah, ini ada peran daripada masyarakat dan orang-orang lokal. Ini memang tradisi sudah berjalan dari zaman nenek moyang. Iya. Nah, ini digalakkan. Jadi tidak begitu sulit bagi kita untuk meneruskan tradisi ini, dan masyarakat ramah menerimanya seperti itu. Nah, jadi dilibatkan lagi masyarakat, para tokoh, para imam, para pengurus-pengurus itu. Ini salah satu upaya-upaya yang dicanangkan pemerintah untuk mensugesti itu, salah satunya. Cuma tinggal lagi tradisi seninya seperti apa. Jangan sampai belum lagi bicara masalah kuliner. Ya. Kuliner lokal, juada atau kue-kue juada Bengkulu, gitu kan. Itu sudah banyak habis, bias berganti dengan kue modern yang instan kan, yang menarik mungkin lah. Jadi ini harus digalakkan juga, misalnya kue-kue juada dikenalkan pada generasi bahwa oh inilah itu makanan-makanan ringan, juada kue kita dahulu yang sehat, yang bagaimana cara membuat ini akan tersugusti oleh generasi, sehingga kalau mereka buka di pesisir pantai ini sudah mulai terbuka aksesnya dari Sumur Meleleh, Berkas, kemudian ini sudah membuka akses dari Pasar Bengkulu lagi kan. Ini bukan main, jalur akses ekonomi masyarakat terbuka. Jadi tidak hanya dari laut mereka mencari nafkah. Kalau badai seminggu mereka harus berhenti, bagaimana sekolah anaknya, bagaimana dapurnya, bagaimana berasnya. Tetapi mereka sudah ada tampungan baru, bisa membuka warung-warung, kafe-kafe pinggir jalan, kemudian
alangkah baiknya mereka ini dihimbau, difasilitasi pemerintah mengenalkan juada-juada itu, mengenalkan kue-kue makanan. Kemudian kalau gulanya gulai-gulai khas itu, tetap ada yang menu-menu modern, tetapi persentasenya harus ada yang dikenalkan seperti itu. Seperti contohnya kita masuk ke warung Aceh. Tetap disuruh ada spaghetti, ada makanan umum yang kenal, tapi tetap ditaruh di mejanya, ya, ada kue-kue khasnya. Jadi itu harus kita mulai tiru, kita mulai adopsi ya. Ya, misalnya ada lepet binti, kue poci kan, ada binti siapa bintinya? Jadi kan harus itu. Begitu juga di daerah-daerah seperti kabupaten, seperti Melayu Rejang, Lembak segala macam. Mereka akan mengenalkan masing-masing di daerah mereka, mengembangkan itu. Jadi khasanah daripada seluruh kabupaten kota ini memiliki khasanah kuliner, masakan, juada ataupun kue-kuenya. Itu saling beragam. Ini merupakan aset kebanggaan Provinsi Bengkulu untuk ditawarkan kepada nasional ya. Artinya bagaimana kalau bicara melestarikan budaya ini, budaya Provinsi Bengkulu umumnya dan khususnya Kota Bengkulu, bahwa memang perlu ada semacam inovasi dan tapi secara berkesinambungan ya, karena tidak bisa hanya sekali atau 2 kali. Karena kemudian kalau saya boleh berpendapat bahwa memang pemerintah juga membuat semacam event lomba-lomba, tadi misalnya lomba vlog, lomba yang berkaitan dengan tema budaya, YouTube lah macam. Yang paling simpel pada saat ini saya potong, generasi sudah siap untuk mengeksplor ke medsos, masuk ke aplikasi digital. Tetapi adakah pihak-pihak kita terkait ataupun pemerintah ataupun yang orang-orang yang mapan untuk mengajak generasi, kamu kenalkan ini di TikTok, kamu kenalkan kue ini, cara masaknya di Facebook. Sehingga kalau misalnya YouTuber ataupun yang bergeliat generasi-generasi yang mengediting video yang high segala macam, sehingga ini akan menarik kemasannya, lebih menarik, sehingga memanggil rekan-rekan seusia mereka yang sudah masuk ke era milenial. Wah, ini keren nih. Jadi berinovasi lagi dengan bahan yang baru untuk mengenalkan makanan khas, seni, tradisi dan budaya itu. Oh, keren nih, kamu pakai datar ke acara ulang tahun. Nah, gitu. Unik. Jadi, ya? Iya, unik. Dengan kemasan-kemasan yang sederhana seperti itu. Walaupun cuma datar kain batik, tapi sudah mengenal seperti itu. Om Damar mengenalkan ini langkon pujangnya seperti itu. Kenapa tidak generasi muda kita seperti itu? Aku pengen sih pakai datar, cuma nggak pernah ada, nggak tahu di mana belinya. Serius, kalau ini satu juga nih. Datar itu nggak ada, susah jualan. Iya, sekarang datar itu bisa dipakai umum apa enggak? Jangan sampai ketika kita makai nanti ada sanksi adat. Makanya ini perlu informasi yang jelas dari para tokoh adat, yang mana untuk dipakai secara umum, ya kan? Yang mana tidak kesakralannya tidak bisa dipakai sembarang tempat. Ada adat dan adab. Nah, seperti di Jawa, Malioboro, orang akan mengenalkan memakai blangkon, memakai jaket itu. Kenapa kita tidak bisa? Sedangkan kita banyak kekhasan pakaian kita sendiri. Artinya belum tergali informasi itu ya, belum tereksplor informasi. Nah, itulah kalau kulihat kan kepala daerah di luar sana itu pede dia pakai baju adat Madura yang ada garis-garis, pakai. Nah, kita harusnya merasa bangga seperti kami orang. Jangan sampai ketika kita pakai tujuan bagus malah kita kena adat, sanksi adat. Nah, itu yang bahaya itu. Ini harus duduk bersama antara pemerintah, pemangku dan tokoh adat, lembaga adat, kemudian masyarakat dan generasi milenial. Ini harus disatukan, pemikirannya, duduk berselo, nanti ada sebuah kesepakatan. Jadi dikenalkan. Jadi tidak simpang siur ya, aturan adat. Atau memang dieksplor melalui media-media seperti itu. Apalagi kini kan sudah era digital ya. Misalnya di pemerintah kan ada misalnya hari-hari di pemerintah ASN itu menggunakan batik basure yang kan corak-corak kain basure kita, kemudian memakai atribut yang mengenalkan tradisi dan adat itu bisa dilangsungkan. Terus ada beberapa waktu yang lalu kan ada semacam kontroversial karena ada seorang tokoh
di nasional tuh salah menggunakan datar. Itu saja sudah jadi kontroversial di Makanya Bengkulu. ini tidak tersampaikan. Ada yang di belakang dipakai ke depan tidak kan. tersampaikan informasi-informasi yang jelas karena tidak tereksplor. Jadi datar setiap kabupaten kota berbeda. Beda. Kemudian untuk pengantin berbeda. Hmm. Untuk pengantin berbeda betul. Jadi memang kemudian jas dan tenunan juga berbeda, melambangkan ini lebih sakral, lebih umum seperti itu. Jadi memang ini harus disampaikan informasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Artinya luar biasa budaya di Bengkulu ini, sangat luar biasa. Jadi unik inilah yang mengangkat pembangunan di provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu, kemudian kabupaten juga sesuai menopang program pembangunan seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu jomplang, pembangunannya melaju pesat, adat tradisi budaya terperap bias, sehingga generasi bingung, nggak ada jati diri. Iya benar-benar. Nggak ada tempat ini. Dia tanpa arah. Kemudian ada orang yang eksplor ini, inilah yang dianggap adat kita, padahal ini budaya orang lain. Karena minim informasi. Iya, minim informasi atau bercampur baur. Campur aduk. Tidak sesuai. Gaduh-gaduh. Bahasa, itu makanya harus paham. Jadi alangkah baiknya kita mengeksplor, saling berbagi. Kalau saya pribadi tidak terlalu keterbatasan wawasan dan ilmu karena jauh sebelum itu kan para tua tidak dapat lagi sumber-sumber yang jelas proses sejarah cerita. Tetapi kita memiliki kepedulian, kemudian semangatnya sungguh-sungguh untuk mengenalkan ini karena kita juga masyarakat asli daerah, sehingga juga di Kementerian Agama yang ada di Bimas Islam ini juga mengangkat daripada syiar daripada seni budaya Islam ini. Itu ada program ya? Program. Ini memang program dari pemerintah, dari Kementerian Agama di Subdit Seni Budaya Islam, mengenalkan syiar-syiar Islam ini dikenalkan pada masyarakat sehingga pendekatan dakwah ini rahmah di tengah masyarakat dan meredam daripada konflik-konflik ini antara masyarakat lokal dengan pemerintah ini akan duduk bersama, berdampingan, saling merangkul. Kemudian kalau saling mengenal ini hal-hal yang ranah-ranah radikal, ya kan? Kemudian kontroversi pemikiran, pemahaman yang miring ini akan cepat tertepis. Artinya nanti Kementerian Agama akan melibatkan lembaga adat yang ada di daerah ya kan? Melibatkan ini atau ranahnya masih, kalau itu kan ranahnya masih pemerintah daerah. Kalau kita kan sebagai terpusat. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari hasil dialog kita tadi beberapa poin yang kita bisa tarik bahwa memang perlu adanya semangat bersama melalui dorongan-dorongan event-event. Kemudian pembangunan itu harus seiring dengan pembangunan budaya dan budaya dan SDM sehingga tidak tertinggal. Kemudian yang ketiga itu perlu ada yang duduk bersama sehingga tidak adanya multitafsir terhadap budaya yang akan mereka lestarikan. Karena ini akan menjadi persoalan ketika ketidaktahuan, ya kan? Itu terjadi ketika salah pasang atau salah penempatan itu bisa menjadi polemik, ya kan, Bang? Nah, ada semacam simbol adat yang bisa kita pakai untuk memperkenalkan itu. Makanya melalui forum diskusi itu dan duduk bersama, jadi bisa dirumuskan satu pemikiran sehingga ternyata ini boleh dipakai untuk masyarakat umum dan jadi bisa disebarluaskan, diperjualbelikan. Satu lagi sedikit yang lupa tadi tentang lagu. Kita kan kalau lagu Padang, lagu Jawa, Sunda kan biasa dengar. Kenapa lagu Bengkulu ini tidak kita gaungkan gitu? Asli Bengkulu, berkata kurak-kari. Iya, dulu gaung benar itu berkata. Ini tenggelam ini. Ya, harusnya ini di sekali lagi ya, perlu diangkat. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak kini kebilo lagi. Jadi memang kekasan-kekasan ini merupakan sebuah aset kita, sehingga aset ini kalau kita kembangkan, kita majukan tidak terlalu benturan ataupun sulit untuk diangkat karena sudah ada rekam jejaknya terdahulu sampai sekarang. Nah, kenapa ini harus dimulai dengan tradisi budaya yang lain ataupun yang baru seperti itu? Nah, ini sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini memang digaungkan, diangkat, empati masyarakat kepada pemerintah ini akan besar. Kemudian masyarakat merasa teredukasi. Karena ini mengangkat daripada ranah
adat istiadat yang dimiliki oleh keturunannya, kemudian kepada hal-hal yang sudah pernah mereka dengar diangkat kembali, ini akan membangkitkan gairah. Ya. Nah, ini semakin cepat sugesti pemerintah kepada masyarakat ini kan berhasil, saya kira. Artinya memang perlu peran dari pemerintah juga ya secara maksimal ya. Betul. Oke. Dialokasikan. Ya, jangan ditutup dulu. Nah, Karena ini masalah adat budaya, kita minta Haji Oli, Ci Oli untuk buat pantun dulu. Jadi Itu. di sana yang lagi menyaksikan kita sebelum kita tutup sesi dialog kita atau podcast tandang kita hari ini, kita akan dengarkan satu pantun atau dua pantun Ci Oli untuk kita semua. Kita dengarkan dulu. Biasanya identik memang orang Kota Bengkulu tuh identik dengan apalagi orang-orang adat tuh tidak ragu, tidak kehilangan ide untuk buat pantun. Bahkan di tempat pun bisa udah siap. Nah, ini kita tes ini. Kira-kira ini orang Calon ketua adat masa depan. Coba nih. Saya tidak pandai pantun. Jadi pantun itu memang kadang ada seperti salam pembuka atau salam penutup kan. Jadi memang pantun di Melayu itu memang sudah akrab dikenal. Nah, itulah daripada karena tidak dieksplor ataupun diberikan informasi terus kepada sampai ke kita juga sudah kagok untuk berpantun kan? Yang ingat aja. Jadi mungkin kayaknya Bang Ci Oli ini perlu persiapan nampaknya nih sahabat-sahabat semua. Tapi saya akan mencoba untuk berpantun di akhir sesi video kita kali ini. Makan ikan asin sama ikan terasi. Cukup sekian, terima kasih. Aku ada. Oke, satu. silakan. Pak Topik pakai kopiah. Pergi ke masjid sholat subuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Selesai.